Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani dari tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saudara, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk dalam penyembahan, kita akan masuk dalam pujian kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami boleh ada saat ini Tuhan. Itu semua tidak lepas dari kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Untuk itu kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan mempersembahkan pujian dan penyembahan. Biarlah pujian dan penyembahan ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini mari Engkau jamah setiap kami. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu lah yang memberikan kami kesanggupan Tuhan, yang melayakkan setiap kami untuk kami boleh berdiri di hadapan, mempersembahkan setiap nyanyian dan pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Pada setiap kita yang menerima kemurahan Tuhan, mari saat ini saya ajak kita semua untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, oh Jesus, Jesus, oh thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, oh Jesus, 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 oh thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita, haleluya, di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita, haleluya. Gila, sekali lagi saudara katakan bertemu dalam kasih-Nya, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, amin. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua, haleluya. Mari saudara sekali lagi katakan bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, amin. Haleluya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya. Kami berkumpul di dalam anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu mari saja kita semua sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepada takkan mungkin ku
seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, kata banyak yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, haleluya. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlalu banyak yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami boleh mempersembahkan hidup ini Tuhan sebagai korban syukur kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau duduk di ujung kaki-Mu mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kepada setiap kami, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Ubahkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersama istri saya sampaikan shalom. Kita bertemu kembali di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama membaca 2 jemaat dari 7 gereja di Asia Kecil, yaitu Jemaat Philadelphia dan Jemaat Laodikia. Lebih dahulu kita baca Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ.
Ya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Ya. yaitu Yerusalem baru, Ya. yang turun dari sorga dari Allahku, Ya. dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini dikunci dengan kata siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh hanya mendengar dengan telinga jasmani kita ini, tapi kita juga harus mendengarkan dengan telinga rohani, yaitu hati kita. Ya, kita harus memperhatikan dengan baik-baik, memperhatikan dengan seksama. Sebab mendengar firman tanpa memperhatikan firman dengan seksama, dengan teliti, maka firman itu tidak lebih, tidak kurang, hanya sebagai khotbah biasa yang tidak menghasilkan apa-apa di dalam hidup kita. Jadi mendengar harus memperhatikan dengan baik. Petrus mengatakan memperhatikan segala nubuatan itu sampai bintang timur terbit di hati. Memperhatikan dengan teliti. Mari kita baca itu 2 Petrus. Jadi saya mengajarkan pada jemaat, pada diri saya, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, kita harus memperhatikan dengan teliti, dengan baik-baik, ya. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Nah, memperhatikan firman yang disampaikan oleh para nabi, ya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di Ya. tempat yang gelap. Memperhatikan dengan baik, sama dengan apa? Memperhatikan pelita yang menyala di tempat yang gelap. Jadi cara mendengarkan firman itu, kalau kita memperhatikan dengan teliti, dengan saksama, itu sama dengan memperhatikan firman itu, mendengarkan firman itu dengan roh. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat-jemaat. Kebanyakan orang kurang memperhatikan dengan teliti, dengan baik. Ya. Memperhatikan firman Tuhan sampai terbit bintang timur. Diulangi. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat Ya. yang gelap, Ya. sampai fajar menyingsing. Nah, terus Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. itu maunya Tuhan. Karena yang kita sampaikan ini bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol. Jadi akhir zaman ini kita harus lebih teliti, memperhatikan apa yang kita sudah dengar, sehingga kita tidak hanyut di bawah arus, kata Ibrani. Kita baca itu kitab Ibrani, teliti mendengar, supaya jangan hanyut di bawah arus. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang kita dengar, perhatikan dengan teliti. Bukan hanya sekedar kita menghadiri gedung ibadah atau mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, kita bisa mengatakan itu baik, itu hebat, firman Tuhannya bagus, tetapi kita tidak mendapat apa-apa karena kita tidak memperhatikan dengan teliti, dengan baik. Ya, tinggalkan itu HP dan sebagainya, pasti kita bisa mendapatkan. Tapi kalau HP di tangan kita, tidak mungkin. Ya, kita dialihkan oleh kuasa kegelapan supaya apa? Supaya firman itu tidak jadi apa-apa dalam hidup kita. Lanjut. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Iya. Terus, Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, ya,
dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang Ya. setimpal, Ya. bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, Ya, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya ya. kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Nah, terus Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. jadi firman itu kita mesti dengar dengan teliti, dengan baik, memperhatikan supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Ya. Jangan cuma mendengar tapi tidak mendengar dengan baik. Ya, makanya Injil Lukas mengatakan perhatikan cara kamu mendengar supaya kita diselamatkan, karena kesempatan selamat itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan. Ketika saya bertobat lahir baru, saya cuma menyenangkan seseorang, saya ikut masuk di dalam gerejanya. Kurang lebih 3 bulan saya bolak-balik masuk, dengar ngantuk. Apalagi yang namanya pendalaman Alkitab. Pas pendetanya bicara tentang kitab Wahyu, apa yang saya tahu tentang kitab Wahyu, padahal saya ini orang Kristen dari kecil. Setelah 3 bulan, satu waktu saya dengar firman, hari itu saya mendapat kemurahan. Saya perhatikan dengan baik-baik, perhatikan dengan teliti apa yang dikhotbahkan. Ya. Ternyata sementara dia menyampaikan firman Tuhan, pendeta itu, saya pikir dari mana dia tahu hidup saya? Dari mana dia tahu kejahatan saya? Loh, dia kan tidak tahu, tidak kenal saya. Hari itu saya dibukakan mata rohaniku. Wow, keadaan saya ini tidak betul. Saya hancur hati. Minta ampun dan bertobat hari itu. Kan diselamatkan oleh karena kita mendengar firman. Jadi firman itu jangan kita dengar sambil bermain gadget. Waduh, itu menghalangi kita untuk mendapat keselamatan yang besar. Hanyut kita di bawah arusnya teknologi yang ada sekarang. Ya. Jadi marilah kita memperhatikan, sebab pada 7 gereja di Asia Kecil, 7 jemaat di Asia Kecil itu Tuhan semuanya berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kita mesti berkonsentrasi kepada firman. Karena firman itu tidak lenyap sampai kapanpun. Firman itu tinggal tetap sampai selamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman itu tinggal tetap. Karena firman itu adalah Allah. Kalau kita mendapatkan firman itu, kita mendapatkan Allah pribadi. Kaya kita. Ya, bencana tanah liat ini disimpan banyak firman. Sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Maria ini mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa diambil daripada dia. Itu kekayaan firman. Kita diselamatkan karena firman yang kita dengar. Saya dengar firman, saya diselamatkan. Saya bertobat lahir baru. Saya mengakui semua dosa. Ya, bertemu dengan Allah lewat Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan. Jadi pengalaman saya ini tolong didengarin baik-baik, bahwa Injil atau firman yang kita dengar itu membawa dampak yang besar. Kita jadi manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita dengar dengan baik, dengan telinga rohani kita. Ya, maka kita hari ini belajar mengenai jemaat Philadelphia ini. Jemaat Philadelphia ada di urutan ke-6 dari 7 gereja, 7 jemaat yang di Asia Kecil. Kemudian yang terakhir adalah jemaat Laodikia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kita
akan jadikan percontohan, teladan untuk kita gereja di akhir zaman. Kita mencontoh apa yang baik yang ada di jemaat Philadelphia. Tapi jemaat Laodikia ditaruh di terakhir dari 7 jemaat di Asia Kecil itu. Itu sepertinya Tuhan taruh untuk kita di akhir zaman ini sebagai suatu peringatan agar kita tidak mengikuti cara hidup jemaat Laodikia. Makanya ditaruh terakhir untuk gereja akhir zaman kita ini. Jadikan jemaat Laodikia ini menjadi satu peringatan agar kita tidak mencontoh kehidupan orang-orang di Laodikia. Ya. Kalau jemaat Philadelphia tadi yang kita sudah baca dikatakan demikian, bahwa di situ disebutkan firman yang kudus. Yang kita dengar itu firman yang kudus, yang menguduskan kita. Firman yang benar, yang membenarkan kita. Ya. Yang memegang kunci Daud. Kuncinya Daud. Daud disebutkan di jemaat Philadelphia. Kenapa? Karena seperti jemaat Philadelphia, itu jemaat yang berkenan di mata Tuhan. Daud juga seorang raja yang berkenan di mata Tuhan. Karena punya banyak kelebihan. Dari sekian banyak kelebihan Daud, kelebihan yang paling kita bisa pelajari adalah sederhana. Daud itu hidupnya sederhana. Daud itu hidupnya hanya sebagai gembala dari 2-3 ekor domba, diangkat oleh Allah sendiri menjadi raja. Karena Allah mengatakan, aku memandang hatinya Daud. Hatinya Daud, apa itu? Hati Daud itu sederhana, penuh dengan kesederhanaan. Dan hati Daud itu rendah hati. Allah membenci orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu kehidupan Daud. Jadi Daud ini adalah kehidupan yang sangat sederhana. Sangat sederhana, ada kunci Daud. Tapi saya mau bicara lebih dahulu mengenai Philadelphia ini. Mereka hidup dalam persaudaraan yang rukun. Kasih persaudaraan yang rukun. Philadelphia. Mereka adalah orang yang saling mengasihi dalam satu kehidupan yang sangat rukun. Duduk bersaudara dalam gereja Tuhan harusnya rukun. Persaudaraan yang kuat. Satu kesatuan. Ya. Sebab Mazmur 133 mengatakan, kalau saudara bersaudara duduk diam dengan rukun, ke sana aku memerintahkan berkat. Gereja Philadelphia diberkati karena punya persaudaraan yang rukun. Tidak ada teguran di sini. Tidak ada hajaran untuk sebagai ancaman kalau tidak bertobat. Tidak ada. Diberkati. Dari mana tahu? Tuhan bilang, aku membukakan pintu bagi kamu yang tidak bisa ditutup oleh satu orang pun. Pintu berkat. Pintu apa saja. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup dalam persaudaraan yang rukun. Mereka adalah orang yang tekun. Mereka adalah orang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mereka memperhatikan dengan baik. Kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Ya.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. ya. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita berjemaat, saudara bersaudara, terjalin satu ikatan persaudaraan yang kuat, yang rukun. Tidak mungkin Tuhan tidak perintahkan berkat. Itu janji Tuhan. Ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kesanalah aku memerintahkan apa? Berkat kehidupan. Luar biasa itu. Karena mereka rukun dalam kasih persaudaraan yang kuat, satu kekuatan, satu ikatan, satu kesatuan yang tidak bisa diputuskan antara satu dengan lain. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan tidak pernah ada masalah, ada. Bisa terjadi kesalahpahaman antara para pelayan, terjadi kesalahpahaman antara jemaat, mungkin juga terjadi kesalahpahaman dengan gembala. Tapi karena roh persaudaraan ini yang dikedepankan, kerukunan, kesatuan, maka terjadi di dalam jemaat Philadelphia ini saling memaafkan, saling mengampuni, melupakan kesalahannya saudara-saudara yang lain. Jadi dianggap seperti tidak ada salah. Baru bisa hidup dalam satu kesatuan persaudaraan. Sama dengan suami istri. Suami istri kalau hidup sama-sama bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa sampai 10 tahun, 50 tahun malah. Dua-duanya bisa saja terjadi pertengkaran, ya, tidak cocok pendapatnya, pikirannya, tapi harus ada kata saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengerti. Nah, ini persaudaraan yang rukun, satu kekuatan, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sama suami istri juga harus begitu. Kalau suami istri diam seperti saudara rukun, kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Nah, makanya jemaat Philadelphia tadi saya katakan percontohan untuk gereja akhir zaman kita ini. Mereka punya persaudaraan yang kuat. Mereka punya kehidupan yang sangat bersatu. Saling memaafkan. Lupakan. Ya. Kalau mereka mau minta maaf, itu memang dari hati, betul-betul dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga ada rasa menyesal dan memang betul-betul berdamai. Jadi berdamai juga tidak boleh basa-basi ya. Cuma di luarnya berdamai, dalamnya tidak. Buktikan itu dengan kerukunan dalam kasih persaudaraan, dalam satu ikatan, dan itu merupakan satu kekuatan dalam satu kesatuan. Ini jemaat Philadelphia jadi percontohan untuk kita gereja di akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Saya tadi sempat singgung mengenai Daud, kuncinya Daud. Daud itu orangnya sederhana. Sederhana. Rendah hati. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dendam tidak ada pada Daud. Kira-kira seperti itulah gereja Philadelphia dalam kasih persaudaraan yang kuat. Saling mengampuni, saling merendah, tidak mendendam.
Itu baru kita bisa diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, waktu Daud menghadapi Goliat, waktu itu dia datang untuk membawa makanan bagi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, disuruh ayahnya. Karena Daud itu paling bungsu, paling adik. Ketika pemilihan raja pun, Isai tidak menghitung Daud, tetapi Daud itu dilantik oleh Tuhan melalui Nabi Samuel menjadi raja pengganti Raja Saul yang jatuh. Tapi ketika ayahnya mengatakan, Daud, coba antarin kakak-kakakmu lagi di medan itu, ada bawa makanan atau apa, lihat-lihat bagaimana keadaannya. Lalu dia pergi. Daud itu adalah contoh teladan bagi gereja Tuhan yang masih muda. Karena waktu itu Daud itu umurnya 16-an tahun. Ini remaja-remaja. Dia sangat patuh pada orang tua, taat. Disuruh, dia pakai banyak-banyak ngomong. Aduh, udara panas, saya tidak mau pergi. Tunggu sebentar aja, atau hujan. Enggak, Daud langsung sampai di sana, ternyata melihat mereka sedang ketakutan, rajanya ketakutan, tentaranya semua ketakutan. Kalau rajanya sudah ketakutan, ya tentaranya juga ketakutan. Akhirnya Daud bilang, siapa ini orang Filistin ini? Bangsa yang tidak bersunat ini menghina barisan Allah yang hidup. Nah, orang kaget, ada orang muda lawan orang, kita semua sudah ketakutan, dia ngomong, menantang lagi sama Goliat. Aku akan pergi, aku akan membunuh dia, menghina barisan Allah. Ini Daud, ini seakan-akan bicara besar, sombong atau apa. Tapi dia tidak, dia bilang tidak, ini pengalaman saya dengan singa, dengan beruang yang mau mengganggu domba-domba yang saya pelihara itu, saya robek mereka. Tapi itu karena pertolongan Tuhan, kata Daud. Jadi kamu berani menghadapi, berani. Kakaknya bilang, sombong amat kamu ya, omong seperti itu, berani. Tapi Daud bilang, saya akan hadapi dia. Lihat, Tuhan menyertai saya, kata Daud. Nah, yang berteriak, engkau datangi aku dengan tombak dan lemih, aku datangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Dan dia sangat mengandalkan Tuhan. Nah, ketika Daud tetap ngotot untuk maju perang, Raja Saul buka pakaiannya, kasih pakai sama Daud. Ketika Daud pakai pakaian itu, dia bilang, aku tidak bisa jalan. Pakai helmnya, topi bajan, pakai bajunya, baju zirahnya, dia mau coba jalan, tidak bisa jalan. Dia tidak mau pakai pakaian orang. Ya, dia tahu Tuhan pakai dia sendiri. Apa itu? Sebagai gembala. Apa itu? Pakaian gembala. Dia buka itu semua, dia minta maaf, saya buka ini, saya tidak bisa. Dia pergi pakai pakaian sederhana, pakaian seorang gembala. Kesederhanaan ini, dia menghadapi prajurit Goliat yang sejak mudanya, kata Saul, dia sejak mudanya sudah jadi prajurit. Kamu ini masih hijau, anak baru kemarin. Bajunya lagi cuma baju gembala. Tapi ya silakan. Ya sudah pakai pakaian sederhananya seorang gembala. Dia turun di sungai, ambil 5 biji batu, masuk di kantong, pakai tak satu kali petik, kena batunya. Goliat mati. Orang semua baru bersorak berani.
Sederhana. Yang nggak usah pakai pakaian raja itu, pakaian prajurit. Kesederhananya ini mengandalkan Tuhan. Dia mengalahkan Goliat yang besar. Rendah hati. Disuruh sama ayahnya, ayo pergi bawa makanan. Dibawa. Dia tidak bilang, ayah, aku ini kan sudah dilantik jadi raja, masa aku yang bawa-bawa. Ya, rendah hatinya. Saya percaya jemaat Philadelphia yang dikatakan itu dalam kerukunan kasih persaudaraan yang kuat, itu sama-sama memiliki kerendahan hati, kesederhanaan. Kalau tidak sederhana, tidak rendah hati, mana mungkin orang bisa menyatu. Kesombongan tidak pernah menyatu dengan kerendahan hati. Sombong itu pasti terpisah. Ya, karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Ya, nah, ini Daud. Tuhan kasih kita contoh kuncinya Daud. Sederhana, rendah hati. Berapa kali mau dibunuh oleh Raja Saul? Dilempari tombak. Tidak mati. Apakah Daud punya kesempatan membalas? Bisa. 2 kali punya kesempatan untuk langsung ditombak Saul, mati. Tapi dia tidak lakukan. Punya kesempatan lawannya ini, musuhnya ini yang memusuhi dia, mati bisa dibunuh. Dia tidak mau. Wah, dia bilang, tidak. Cuma dia bilang supaya ada bukti, aku potong puncak jubahnya, ujungnya ini, potong sebagai bukti. Ini, kalau aku mau bunuh bisa, aku tidak mau. Siapa? Raja yang diurapi menurut dia, mantan diurapi. Tidak mau dia. Ini Daud. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu baru bisa terjadi satu kerukunan, kesatuan, Philadelphia, kasih persaudaraan yang kuat. Ya. Daud tidak pernah dendam. Sederhana. Sekarang Daud terikat dengan satu kekuatan, satu kesatuan dengan siapa? Yonatan. Yonatan ini anaknya musuhnya ini, Saul. Tapi Yonatan jatuh hati kepada Daud, senang berkawan sampai mereka bersumpah untuk setia sekawan. Ya. Yonatan pernah berpesan kepada Daud, ingat kepada ikatan perjanjian. Jadi mereka mengadakan ikatan perjanjian. Tuhan menjadi saksi dari perjanjian itu. Kita baca dulu ini. Ini yang ada pasti pada jemaat Philadelphia. Kesetiaan kawanan, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 1 Samuel 20 ayat 8. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hamba-Mu ini. Ya. Sebab engkau telah mengikat perjanjian di depan Tuhan dengan hamba-Mu ini. Nah, di depan Tuhan. Jadi Yonatan mengatakan kepada Daud bahwa di hadapan Tuhan kau berjanji. Ya, apa itu janjinya? Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Ya. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku bahwa ayahmu menjawab engkau dengan keras?
kata Yonatan kepada Daud, Ya. marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Ya. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, Ya. demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Ayat 14 kita lompat. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Ya. Tetapi jika aku sudah mati, Ya. janganlah engkau memutuskan kasih setiamu. Jangan putuskan kasih persaudaraan. Kasih setia persaudaraan. Philadelphia. Hidup di dalam kasih persaudaraan. Kerukunan. Kesatuan. Terus. Terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Ya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, Ya. melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, Ya. sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, ini kasih persaudaraan. Mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ini kuat sekali antara Yonatan anak Saul dengan Daud. Kasih persaudaraan. Tidak bisa putus. Jangan diputuskan. Ini yang terdapat di dalam jemaat Philadelphia. Rukun. Kasih persaudaraan. Jadi tidak cuma-cuma namanya Daud disebut di situ. Kuncinya Daud. Kalau orang bersatu hati, jangan bilang 10 orang satu hati sepakat berdoa. Di mana di dunia ini ada 2 orang saja sepakat satu hati berdoa, apapun yang dia minta Tuhan jawab, Tuhan berikan. Jemaat Philadelphia adalah percontohan untuk kita gereja di akhir zaman. Tali persaudaraan, satu kesatuan yang tidak bisa diputuskan, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mendahulukan. Hidup dalam kerendahan hati, sederhana. Itu kuncinya Daud. Itu rahasia dari Daud. Kalau kita tiru itu, Allah berkata, aku membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh satu orang pun. Kalau engkau turuti perintah-perintahku. Ya. Kita baca ayat 17 sekali lagi. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, Ya. sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya Dia sendiri. mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Tapi kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hidup dalam kerukunan kasih persaudaraan. Perlu itu di akhir zaman ini. Sangat penting. Ya. Nah, apa Daud melanggar sumpahnya, ikatan perjanjiannya dengan Yonatan? Tidak. Hebat. Karena mereka berjanji di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan berjanji selalu kepada kita gereja Tuhan. Sama seperti dia janjikan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Kalau kamu bisa menang, kepadamu kukaruniakan apa? Kukaruniakan apa? Tuhan itu berjanji, tidak salah dengan janji. Dan kita juga terikat dengan Tuhan melalui janji, satu perjanjian.
Makanya Alkitab ini Alkitab bukan kertas. Atau sekarang orang bisa pakai di HP, karena teknologi bisa masuk di mana, di iPad dan sebagainya. Tetapi pada awalnya dulu sebelum ada teknologi yang canggih itu, kita akan semuanya pakai Alkitab kertas. Betul ya? Perjanjian lama, perjanjian baru, 66 kitab, itu perjanjian dengan Allah. Kita disebut apa? Anak-anak apa? Anak perjanjian. Kita ini anak perjanjian. Ada janji Tuhan atas hidup kita. Kalau Daud dengan Yonatan saja bisa, apalagi Allah. Allah yang maha setia kepada kita, setia dengan janjinya. Gitu juga kalau orang menikah, ada janji nikah, setialah dengan janji nikah. Jangan ada yang mengingkarinya. Nah, coba kita buktikan Daud, bagaimana Daud pegang janjinya. Kita baca 2 Samuel pasal 9 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Nah, berarti Daud tidak ingkar janji. Saya percaya ketika kita tidak ingkar janji pada Tuhan, untuk setia mengiring Tuhan, untuk setia melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita ini anak perjanjian. Kita pegang itu perjanjian. Perjanjian Tuhan dengan kita. Seperti Daud dan Yonatan mengikat satu perjanjian. Terus ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Pasti, jangan takut. Aku menunjukkan kasihku kepada kamu. Terus Oleh karena Yonatan. oleh karena Yonatan, ikatan perjanjiannya dia dengan Yonatan. Terus Ayahmu. itu ngomong sama Mephiboset, anaknya Yonatan yang cacat, cucunya dari Raja Saul yang beberapa kali mau membunuh kepada Daud. Hebat ya, Daud memenuhi janjinya. Terus Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, ya, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. ya, Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? ya. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Ya, kalau Daud dengan Yonatan begitu kuat, Daud memegang janji pada Yonatan yang disertai sumpah di hadapan Tuhan. Daud penuhi, apalagi Tuhan. Ketika kita jadi orang percaya, kita mengaku percaya, kita mengaku setia mengiring Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk masuk ladang Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, kita juga berjanji setia kepada Tuhan sampai akhir. Bukan patah di tengah jalan mundur, melayani mundur, kena sedikit apa mundur. Itu namanya tidak setia. Tersinggung sedikit mundur. Ini tidak. Daud ini. Saul itu siapa? Mertuanya, tetapi banyak kali mau dibunuh.
punya kesempatan membunuh, dah mau balas. Coba. Ketika Raja Saul meninggal, mati, meratap Daud. Wow, udah gampang ini, meratap. Untuk orang yang pernah mau membunuh, dia meratap. Notabene itu sekalian adalah mertuanya. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu pasal 3 Jemaat Philadelphia, kenapa di situ ada kuncinya Daud diberi pada gereja Philadelphia? Itu karena Daud itu dijadikan percontohan oleh Jemaat Philadelphia, kesetiaan, kerukunan, kasih persaudaraan yang kuat antara Daud dengan Yonatan. Disuruh sumpah apa dia dipenuhi karena di hadapan Tuhan. Kita ini juga sejak kita mengakui Kristus Yesus adalah Tuhan kita, kita terikat satu perjanjian dengan Allah. Kita dipenuhi Roh Kudus. Kita diangkat sebagai anak angkat. Bahkan kita dihindukan sebagai anak sulung. Menerima karunia sulung roh. Pegang perjanjian Tuhan. Kita harus belajar tidak hanya mengakui Yesus Kristus, pegang Alkitab, itu pegang perjanjian Tuhan. Itu harus jadi jangkar kehidupan. Ya, pegang perjanjian Tuhan, jadi jangkar kehidupan, kokoh, kuat. Jadi gereja di akhir zaman, jadikanlah gereja Philadelphia ini di Wahyu 3 sebagai percontohan kita. Ada lagi yang bagus, gereja Philadelphia. Mereka itu adalah orang yang tekun menantikan Tuhan, menuruti firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, Ya. maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan Tekun menunggu Tuhan. Terus yang akan datang atas seluruh dunia Ya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. iya. Terus ayat 11. Aku datang segera. Tuhan berkata, aku datang segera. Enggak main-main. Saya yakin sekali Tuhan segera datang pada kali kedua. Kita enggak tahu kapan, tapi kita bersiap sedia. Terus, Peganglah apa yang ada padamu. nah, apa yang ada pada engkau, pegang. Pegang perjanjian Tuhan, pegang apa yang baik, pegang yang selama ini kamu lakukan dengan baik. Ya. Terus, Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. supaya semua yang menjadi kepercayaan untuk kita, mahkota kita, tidak pindah orang. Tuhan punya banyak orang. Kalau kita tidak setia, mahkotanya pindah. Kalau kamu tidak setia Jemaat Philadelphia, mahkotamu pindah. Tidak kurang Tuhan, tidak kurang orang. Nah, ayat 8b, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini Jemaat Philadelphia selalu dikatakan menuruti. Walaupun kekuatanmu kecil, engkau jemaat kecil, tidak seberapa kesanggupanmu, tidak sehebat Sardis. Sardis dikatakan hidup, hebat, tetapi mati rohaninya di dalam. Cuma luarnya nampak hebat. Di Jemaat Philadelphia kekuatan tidak seberapa, kecil. Jemaat kecil tidak punya kekuatan,
Tapi kunci rahasianya mereka diberkati adalah karena mereka itu menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun, yang kuat, saling mengampuni, saling memaafkan. Ini sangat perlu di akhir zaman. Ya. Menuruti, sementara menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kala jemaat Philadelphia, jemaat percontohan, tekun nantikan Tuhan, tekun di dalam penyucian, tekun di dalam iman, tekun menurut. Tuhan bilang, aku kasih kuncinya Daud ya. Belajar itu ya, apa yang ada pada Daud. Daud itu berkenan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, bukan sekedar kita dengar saja, masuk telinga sini, keluar sana, yang kiri. Pahami dengan baik, memperhatikan dengan baik, sampai bintang timur terbit di hatimu. Teliti supaya tidak dibawa anyur oleh arusnya dunia, kecanggihan teknologi. Ini kalau sementara kita dengar firman, konsentrasi penuh, berkata selalu pada Tuhan, aku menunggu Tuhan berfirman kepadaku, apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup saya. Hanya mendengar-dengar, apalagi online itu kan tak ada yang tahu kita dengar firman atau kita tidak dengar, atau kita main-main, mana kita tahu. Ada yang tahu. Ya, kalau hadir di gereja, di tempat ibadah kan dilihat. Tapi kalau banyak orang udah bisa diperhatikan, yang mana itu pegang HP-nya, mana ada, nggak bisa ditahu. Ya, sekarang jemaat Laodikia. Jadi peringatan, jangan hidup seperti Laodikia. Kalau tadi Philadelphia di akhir zaman ini jadi percontohan untuk kita tiru. Kalau Laodikia jangan ditiru. Kita baca ya. Wahyu 3 ayat 14, 15, 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin, Ya. saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu apa yang kau kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi. Tidak usah satu orang pun memberitahu, Allah Maha tahu. Terus, Engkau tidak dingin dan tidak panas. nah, terus, Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. ya, Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. kalau kita makan atau minum, lebih enak makan yang panas sekali, minum yang panas sekali, atau yang dingin sekali. Kalau campuran dua-duanya suam-suam, tidak panas, tidak dingin, tidak enak. Makanya Tuhan bilang, makanan ini aku mau muntah. Waduh, jemaat Laodikia ini siap dimuntahkan. Kalau tadi Philadelphia Tuhan mencicipi, bahkan disediakan nanti tempat yang istimewa di Yerusalem baru. Tapi jemaat ini, waduh, Tuhan bilang, aku mau memuntahkan. Kalau sudah dimuntahkan, sudah bagaimana? Tuhan tidak mungkin ambil lagi. Ini diancam, ditegur, tapi bukannya Tuhan benci, tapi sayang. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar justru. Jangan salah paham.
Apa penyebab suam-suam kukunya dari Laodikia? Apa penyebab? Penyebab dari kesuaman kita orang Kristen pada umumnya adalah karena orang Kristen itu keduniawiannya kuat. Tuhan suruh kita keluar dari keduniawian, keluar dari dunia. Jangan mengasihi dunia dengan segala keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini menyebabkan kita jadi suam-suam kuku. Tidak panas pada Tuhan, tidak juga dingin. Keduniawian. Laodikia ini adalah jemaat yang sangat keduniawian. Jangan ditiru. Dari mana saya tahu? Dia bilang apa? Aku ini kaya sudah. Aku memperkayakan diriku. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak tahu, kau miskin, buta, telanjang. Miskin, buta, telanjang. Melarat lagi. Dari sini kita lihat bahwa penilaian Tuhan atas gerejanya, atas kita, bukan kekayaan jasmani yang seringkali membuat kita jadi angkuh, jadi sombong. Tapi bagi mata Tuhan, siapa yang kaya di hadapan Tuhan? Ingat itu, orang kaya bodoh ngumpulin banyak harta, bikin lumbung yang besar-besar supaya dia bisa bersenang-senang, hai jiwaku, makan minum, padamu banyak harta berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan, malam ini jiwamu diambil daripada engkau. Untuk siapa semua kekayaan itu? Demikianlah ditutup di Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya kalau orang tidak kaya di hadapan Allah. Dibaca itu. Lukas pasal 12 ayat 21. Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. jika tidak kaya di hadapan Allah. Makanya jemaat Laodikia ini, aku sudah kaya, aku memperkayakan diri. Suam, tidak dingin, tidak panas. Karena pikirannya aku sudah kaya. Ya, angkuh, sombong. Aku sudah kaya, punya aset banyak, punya deposit yang banyak. Tuhan tidak senang. Kamu miskin, buta, melarat, telanjang. Demikian orang kalau tidak kaya di hadapan Allah. Ada satu percontohan jemaat miskin tapi kaya. Kekayaan apa yang Tuhan inginkan? Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat 2 sampai ayat 7. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, Ya. sukacita mereka meluap. Ya, Dan meskipun mereka sangat miskin, sangat miskin. Perhatikan, secara jasmani, materi, jemaat Makedonia ini sangat miskin. Ya, terus. namun mereka kaya dalam kemurahan. Tapi mereka kaya dalam kemurahan, kaya sekali. Sangat murah hati. Nah, gampang mengampuni, gampang berbagi. Terus, Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, ya, bahkan melampaui kemampuan mereka. wow, kaya dalam kemurahan. Walaupun sangat miskin, tapi murah hati. Terus, Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami ya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk Ya. mengambil bagian dalam pelayanan Ya. kepada orang-orang kudus. wow. Terus, Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan.
Seringkali pandangan orang mungkin kalau jemaatnya itu banyak orang-orang kayanya, di orang-orang kaya ini berbuat banyak. Tapi kadang-kadang pandangan mata manusia keliru. Justru dikatakan tadi mereka beroleh kasih karunia mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Termasuk Rasul Paulus itu mencicipi pelayanan dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan, murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapa di surga yang murah hati. Terus Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. ya, jadi utamanya berikanlah dirimu dulu kepada Allah. Ya, terus Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. ya, Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu ya, dan menyelesaikan pelayanan kasih itu ya, sebagaimana ia telah memulainya. ya. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Nah, ini yang Tuhan mau. Kaya kemurahan, kaya dalam segala hal. Lanjut, Dalam iman, kaya imannya. Kalau tidak punya iman yang kaya, limpah imannya, tidak mungkin. Uang ini sedikit di tangan saya, lebih baik saya pakai untuk keluarga saya atau kepentingan saya. Ngapain itu pekerjaan Tuhan nantilah. Ya toh? Tapi yang sedikit ini dikatakan semuanya aku persembahkan kepada Tuhan. Ini jemaat Makedonia kaya di hadapan Allah, kaya dengan iman, kaya dengan kemurahan, mudah mengampuni, mudah memberi. Terus dalam perkataan, ya, dalam pengetahuan, ya. dalam kesungguhan untuk membantu. Nah, kaya di dalam kesungguhan, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lanjut, Dan dalam kasihmu terhadap kami. dalam kasih persaudaraan terhadap kami. Jemaat Makedonia kaya seperti jemaat Philadelphia. Terus, Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. nah, kaya dalam pelayanan kasih. Bedakan dengan jemaat Laodikia. Wow, kami ini sudah kaya, memperkaya diri, tapi Tuhan bilang buta kamu, telanjang, miskin, melarat. Tuhan bilang belilah daripadaku, aku menasihatkan, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Dalam Wahyu 3 ayat 18, membeli daripadaku emas yang sudah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kalau tidak ada Roh Kudus, mata kita tidak bisa diselipkan untuk melihat kebesaran Tuhan. Tuhan bilang sama Laodikia, minyak melumas mata, pakaian putih supaya kamu tidak telanjang. Rupanya jemaat Laodikia telanjang sudah, buta, rohaninya sudah buta, silau dengan kekayaan materinya, sampai dia bilang aku punya, aku kaya, sudah memperkaya diri. Wow, Tuhan bilang miskin kamu, beli daripadaku emas yang dimurnikan dari api. Penyucian, gereja perlu masuk dalam penyucian seperti emas yang dimurnikan, dipisahkan sangatnya di dalam api supaya dapat emas yang murni. Sangat itu harus disingkirkan. Ya, gereja harus ada penyucian. Makanya dikatakan Tuhan pada Laodikia, ku tegur, tidak mau, ku hajar. Masih diakui sebagai bapak,
dengan anak. Masih diakui nanti, dijanjikan. Kalau kamu menang, kududukan bersama aku. Satu takhta luar biasa. Tidak henti-hentinya saya melihat kasihnya Allah yang luar biasa kepada 7 gereja. Sekalipun sudah bobrok sekali seperti jemaat Laodikia, tapi Tuhan itu masih beri kesempatan duduk di sampingnya, duduk di atas bersamaku satu tahta. Itu artinya jadi mempelai wanitanya yang sudah lau-lau ini, kata orang Manado, tidak dingin, tidak panas. Murnikan dengan api. Ya, semua kita, baik pelayan-pelayan, imam-imam, ya jemaat, semuanya harus dimurnikan. Kalau tidak, Tuhan tidak suka. Masa kita punya kebenaran sendiri, Tuhan mau dimurnikan. Imam-imam, ya. Kenapa banyak imam-imam, banyak hamba Tuhan, banyak orang tadinya melayani giat mundur? Karena hidupnya tidak dimurnikan, tidak disucikan. Dengar firman masuk kiri, keluar kanan. Kalau dia dimurnikan, disucikan, dia akan setia. Sebagai jemaat Philadelphia, setia, tekun. Terutama imam-imam, jangan mundur. So jadi imam, mundur. Kemana? Ke dunia kembali. Ada hamba Tuhan, mundur, kembali ke dunia. Sayang tuh. Kalau saya baca Alkitab, kerajaan surga itu apa? Isinya apa? Isinya kerajaan surga itu imam-imam. Kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Wahyu 1 juga mengatakan seperti itu. Ya. Kerajaan yang terdiri dari imam-imam oleh kasih karunia ketebusan darah Yesus. Kita semua imam-imam. Jadi kalau kau tidak suka melayani Tuhan, bukan imamnya Tuhan. Aku mau kerja di dunia lah. Aku masih senang di dunia ini, kerja di duniawi saja. Nah, loh, masuk surga, apa kerjamu? Kerja duniawi, manajer di sana. Enggak. Kerjanya apa? Imam, melayani Allah. Duh, di surga mana ada manajer? Manajer apa? Manajer bank. Manajer apa? Manajer minyak. Dirut apa? Dirut Pertamina. Tidak ada di sana Pertamina. Loh, lah itu kerajaan imam-imam dengan imamat yang rajani. Jadi kalau mau masuk surga, tidak suka jadi imam-imam di bumi ini, bagaimana masuk surga? Surga itu semua imam-imam. Semua full time itu. Full heart. Sekarang kalau saya tanya satu orang muda, mau jadi hamba Tuhan, full time, tinggalkan semua. Ada, belum mau. Ya. Itulah sebabnya kita ini meninggalkan semua pekerjaan duniawi kita. Terus terjun melayani Tuhan. Ya toh, lapar, pernah lapar? Ya kalau diizinkan. Saya tidak pernah lapar. Selalu Tuhan sediakan ketika perlu. Tuhan pelihara. Kalau kita mau melayani Allah, jadi imam-imamnya, pasti dia pelihara. Bukan manusia pelihara kita, Allah memelihara setiap imam-imam yang hatinya tertuju pada Allah untuk melayani. Kita tinggalkan pekerjaan dunia. Tuhan pelihara. Tuhan memberkati kita ya. Nanti pendalaman kitab yang akan datang kita belajar lebih banyak mengenai Laodikia dan Philadelphia ini. Mari kita akan memuji Tuhan, kita menyembah, kita berterima kasih. Tuhan ingatkan kita. Ya,
Aku mau jadi roti terpecah. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Untuk mau melayani Tuhan, tekun menantikan Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang melayani Allah dalam satu kesatuan tubuh Kristus, dalam satu kesatuan saling mengasihi dengan kasih-Nya Kristus, saling mengampuni, saling menopang, yang kuat menolong yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Diam dengan rukun saudara bersaudara, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita ada di akhir zaman. Inilah waktu kesempatan yang masih ada untuk melayani. Jangan mundur. Jangan katakan aku masih mau melayani dunia. Saya percaya kita anak-anak kerajaan surga adalah keturunan imam-imam semua dan akan menghuni surga. Semuanya adalah imam-imam yang melayani Allah dengan cinta, dengan kasih, dengan menuruti firman. Siapa yang mau melayani, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, angkat tanganmu. Di rumah saudara, angkat tanganmu. Taruh tangan kiri di pada dadamu. Katakan sama Tuhan dengan hati ini, aku mencintaimu Tuhan dengan hatiku. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau mengasihi sesamaku dengan kasih daripada Kristus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Kepadaku melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, haleluya. Kepadaku lebih sungguh. Wahyu 1 mengatakan, Dia yang sudah mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa-dosa kita, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dia kemuliaan kuasa sampai selamanya. Kita sesama ketebusan oleh darah Yesus. Hiduplah dalam kerukunan kasih persaudaraan yang kuat, satu kesatuan sebagai imam-imam. Kita sadar kita ditebus oleh darah Yesus, bukan tanpa maksud.
kasih, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang sudah menebus kami dari dosa-dosa kami, yang menjadikan kami imam-imam bagi Allah, yang hidup dalam satu kesatuan, kerukunan sebagai orang-orang ketebusan dalam kasih persaudaraan yang kuat. Di bumi ini kami melayani Engkau, dan kami yakin sampai di dalam kerajaan surga kami boleh melayani bersama-sama dalam satu kesatuan. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya. Katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh, lebih sungguh. Ora bahaya segala bahaya lamasa, mengasihi lebih sungguh. Ora bahaya lamasa segala bahaya lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih untuk kasih yang Kau tanam dalam hati kami, kasih-Mu yang abadi. Dengan kasih itu juga kami mengasihi sesama kami dalam persaudaraan yang rukun, menantikan Tuhan datang menjemput kami, menantikan Tuhan yang datang dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga. Ajar kami Tuhan, tekun menantikan Engkau, menuruti firman-Mu. Ajarkan kami keluar dari keduniawian untuk tidak jadi manusia umat Tuhan, imam-imam yang suam-suamku, tidak panas, tidak dingin. Biar kami melayani Engkau dengan hati yang mengasihi dan membara dalam hidup kami, sampai Engkau datang, sampai Tuhan datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan dalam Alkitab ini menjadi berkat untuk kita semua. Semoga kita boleh mempraktikkan dalam hidup jemaat satu dengan yang lain, imam-imam. Ya, kalau ada kesalahan, salah paham, mari kita perbaiki. Masih ada kesempatan. Ya, inilah waktunya. Jangan keraskan hati, jangan angkuh. Jadilah seperti Daud, sederhana, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, ketika Saul meninggal, mati, bunuh diri, maka Daud meraung-raung, meratapi Saul. Luar biasa. Saya kira itu yang ada pada jemaat Philadelphia yang diceritakan Tuhan dalam Wahyu 3. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita
menerima berkat masuk dalam doa penutup. Kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyikan itu, mengasihi lebih sungguh. Mari angkat tangan dua-dua. Oh, haleluya, haleluya. Oh, lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari mengangkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati, dan supaya dengan berkat itu kita boleh menjadi berkat, bersinar, bercahaya, menjadi satu kesaksian sampai Tuhan datang kembali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa kembali di ibadah yang berikut.